saya, salam kebajikan. Nama saya Bihurin Salsabila Firdaus dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 8. Kali ini saya akan membahas tentang biografi Soekarno. Dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Jalan Lawang Seketeng yang sekarang menjadi Jalan Pahlawan, tepatnya bagian utara kota Surabaya. Ayahnya, Raden Sukemi Sastroadihardjo, adalah seorang guru, sedangkan ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai, adalah seorang wanita Bali keturunan Brahmana, yaitu kasta tertinggi menurut adat setempat. Pendidikan dasar Soekarno di Sekolah Rakyat Ongkololo. Atas usaha Pak Sukemi, Soekarno masuk ke sekolah Belanda kelas 1, Europe's Large School di Mojokerto. Wayang mendapat tempat khusus di hati Soekarno kecil. Tokoh kesayangannya Raden Berkuntoro Bima, yaitu pembela keadilan rakyat kecil. Dalam usia 15 tahun, Soekarno masuk ke dalam sekolah Belanda 5 tahun, HBS, Holger Burger School, yaitu persiapan untuk sekolah universitas. 1 dari 20 anak Indonesia bersekolah di sana, yang mayoritas tentu saja bangsa Belanda. Ia tinggal bersama sahabat ayahnya, yaitu Cokro Aminoto, yang merupakan ketua Partai Syarikat Islam yang beranggotakan 2,5 juta orang. Di masa itulah Soekarno mulai bersentuhan dengan dunia pergerakan politik Indonesia. Di luar jam sekolah, Soekarno mengikuti kegiatan Pak Cokro dalam propaganda Sarekat Islam. Dalam organisasi kepemudaan Trikoro Darmo, Soekarno mulai mengembangkan bakatnya sebagai ahli pidato umum. Ia juga menulis karangan-karangan dengan nama samaran Bima, yaitu tokoh pujaannya dalam dunia pewayangan. Tamat dari Holger Burger School, Soekarno ingin melanjutkan pendidikannya ke Eropa, tetapi ibunya tidak setuju karena faktor keuangan. Akhirnya, Soekarno melanjutkan sekolah ke THS, Technische Hogeschool di Bandung, atau yang kita kenal sekarang sebagai ITB. Masa kuliah di Bandung adalah masa pematangan bagi Soekarno untuk mengembangkan pandangan politiknya yang disebut Marxisme atau sosialisme yang didasarkan pada kondisi rakyat setempat. Dan dia menegaskan bahwa dia seorang kiri, seorang sosialis, tetapi bukan komunis. Secara konsekuen, Soekarno melawan kapitalisme dan imperialisme yang telah menyengsarakan kaum lemah dan tertindas. Tahun 1923, Soekarno menikah dengan Inggit Garnasih, yang tidak lain adalah ibu kosnya. Pada tahun 1926, Soekarno tamat dari THS. Kemudian, Soekarno bersama sahabatnya, Insinyur Anwari dan Insinyur Roseno, mendirikan Biro Arsitek karena Soekarno menolak bekerja di pemerintahan. Pada tahun 1930, Soekarno ditangkap bersama Maskun Gatot Mangkupraja dan Supriya Dinata dengan tuduhan kegiatan politiknya mengganggu kepentingan umum di Bandung. Ia membacakan pembelaan. Indonesia menggugat. Kemudian pengadilan menghukum Soekarno penjara selama 4 tahun di penjara Sukamiskin, Bandung. 8 bulan setelah dibebaskan, Soekarno ditangkap kembali. Pada tanggal 18 Januari 1934, Soekarno diasingkan ke Ende Flores. Selama di Flores, Soekarno aktif melakukan korespondensi dengan Hasan Bandung tentang Islam. Februari 1938, Soekarno sekeluarga dipindahkan ke Bengkulu. Setelah 5 tahun dalam pengasingan, pernikahan Inggit dan Soekarno berakhir. Di Bengkulu, Soekarno aktif mengajar di Muhammadiyah, dan kemudian Soekarno menikah dengan Ibu Siti Fatimah, yaitu salah seorang muridnya yang dikenal dengan nama Ibu Fatmawati. Pecahnya peperangan di Asia Timur Raya adalah ambisi Jepang untuk mendapatkan tanah jajahan di selatan, menyebabkan Perang Pasifik yang dipicu pemboman atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Februari 1943,
Jepang menyerang Bengkulu setelah berhasil menduduki Palembang, pusat industri perminyakan di Sumatera. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di lapangan terbang Kalijati. Selama Jepang menduduki Indonesia, Soekarno kooperatif dengan Jepang, walaupun ia dianggap dan dituduh menjadi antek-antek Jepang. Jepang menjanjikan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno membacakan pidato pada sidang BPUPKI yang berisi 5 prinsip dasar dan diterima sebagai lahirnya Pancasila. Situasi memburuk. Tentara Jepang dipukul mundur di Pasifik. Puncaknya pemboman di Hiroshima, Nagasaki, dan berakhirnya Perang Asia Timur Raya. Soekarno-Hatta tanpa persetujuan Jepang pada tanggal 16 Agustus 1945 lewat tengah malam di rumah Laksamana Maeda menyusun konsep proklamasi Indonesia. Lalu, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi di depan rumahnya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Undang-Undang Dasar 1945 segera disahkan. Kabinet Republik Indonesia pertama disusun. Kemerdekaan disebarluaskan di seluruh dunia. Pada tanggal 20 Agustus 1962, Pesta Asian Games keempat dibuka di Jakarta yang merupakan puncak impian dari Soekarno. Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menyisakan sengketa teritorial dengan Belanda karena masalah Irian Barat. Pada tanggal 1 Mei 1962, Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah 1 tahun berada di bawah pemerintahan sementara PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa UTM. Pada tahun 1965, kesehatan Soekarno memburuk. Terjadi pertentangan antara PKI dan TNI dengan tersebarnya dokumen Inggris oleh Sir Andrew Gilchrist. Pada tanggal 30 September 1965, terjadilah pemberontakan G30 SPKI di bawah pembinaan Untung, Resimen Cakrabirawa. Korbannya 6 orang jenderal dan seorang perwira yang kita kenal sebagai pahlawan revolusi. Pada tahun 1967, MPRS memberhentikan Soekarno dari jabatan presiden dan mengangkat Soeharto. Pada hari tuanya, Soekarno diisolasi di Istana Bogor. Memisahkan Soekarno dari rakyat adalah membunuhnya secara perlahan. Pada tanggal 21 Juli 1970, Soekarno wafat pada usia 69 tahun akibat komplikasi berbagai penyakit. Pemakaman Soekarno di Blitar menunjukkan betapa kecintaan rakyat mendalam kepada pemimpinnya. Sepanjang perjalanan antara Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh di Malang ke tempat peristirahatan terakhir, rakyat membisu dan menitikkan air mata. Ingat pepatah Soekarno, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, dan jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Sekian dari saya, terima kasih.